wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua Siang, yang Pak. kami hormati Ibu Kepala SMK Negeri 7 Jakarta, Ibu Dr. Anda Wahyu Idawati MPD, selaku penanggung jawab lomba LKS tingkat nasional untuk bidang lomba Information Network Cabling tahun 2025 ini. Yang sama kita hormati juga yaitu Bapak-Bapak Dewan Juri, ada Pak Budi, Pak Angga, dan Pak Rizky. Kemudian yang kami hormati pula yaitu Bapak Ibu guru pembimbing eh, dari beberapa sekolah di eh, Indonesia ini ya. Dari Sabang sampai Merauke nih kalau saya lihat nih. Ada 31 peserta ya. Kemudian serta anak-anak hebat peserta lomba Informasi Network Gambling LKS tingkat nasional tahun 2025. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana pada yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa hadir mengikuti technical meeting bidang lomba INC LKS SMK tingkat nasional tahun 2025 ini. Selalu tak salam, marilah kita, selalu kita curahkan ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta umatnya. Perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Iwan selaku dari tim teknis dalam kegiatan pada LKS ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pelaksanaan technical meeting ini. Yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari penanggung jawab lomba, kemudian yang ketiga adalah sambutan dan sekaligus mungkin pemaparan kisi-kisi dan materi lombanya oleh Dewan Juri. Kemudian yang keempat adalah pembahasan dan tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu serta anak-anak semua, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya masuk ke acara yang kedua yaitu sambutan penanggung jawab lomba eh, pada kegiatan LKS bidang lomba Information Network Cabling kepada Ibu Wahyudawati. Kami persilakan. Terima kasih Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman dari SMK Senusantara dan juga para peserta lomba LKS Nasional bidang cabling yang insya Allah akan terselenggara di nanti 28, 29, 30 yang kita akan ikuti di BBGP Jawa Barat yang terletak di Parung, Jawa Barat. Insya Allah semuanya sudah siap mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita berlomba untuk mencari kompetensi yang terbaik nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Dewan Juri seperti apa yang kita sudah laksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah lomba kali ini berjalan dengan lancar, sukses, dan membawa siswa yang terbaik. Pasti semuanya adalah juara, tapi nantinya siapa yang berprestasi lebih unggul itu yang disebut juara. Insya Allah LKS Nasional tahun 2025 ini sukses, berhasil dengan baik. Salam kenal untuk kita semuanya, salam kenal Dewan Juri dan Bapak-Bapak pembimbing, Bapak Ibu pembimbing dari SMK se-Indonesia. Terima kasih dan intinya nanti akan semua disampaikan oleh Dewan Juri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wahyudawati yang telah memberikan sambutannya. Kemudian masuk ke acara berikutnya yaitu sambutan sekaligus pemaparan kisi-kisi lomba yang akan disampaikan oleh Dewan Juri. Kepada Dewan Juri kami persilakan.
Baik, terima kasih banyak Pak Iwan dan terima kasih banyak atas sambutannya Bu Wahyuda. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, Mohon izin perkenalkan nama saya Dwi Angga. Eh, saya sebagai juri di bidang lomba Information Network Cabling dari awal kita mulai di 2020 ya untuk Information Network Cabling ini. Jadi izin juga memperkenalkan juga untuk juri lainnya di sini ada Pak Budi, Wahyu, dan juga ada Mas Rizky juga eh, juri di tingkat nasional yang kebetulan dari beberapa tahun ini memang beliau ikut mengikuti kegiatan penjurian di tingkat nasional. Sebelumnya mohon izin Bapak dan Ibu serta peserta seluruhnya belum bisa open cam karena kameranya sedikit trouble. Mohon izin tidak mengurangi rasa hormat saya untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, izin untuk persingkat waktu saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita simak terkait technical meeting hari ini ya. Jadi secara agenda untuk technical meeting yang official itu dilaksanakan itu pada saat hari familiarisasi yaitu di hari Senin pada saat perlombaan di tanggal 28 secara officially. Nah, kalau untuk hari ini di beberapa bidang lomba memang ada yang melaksanakan kegiatan daring technical meetingnya. Sebenarnya ini satu langkah untuk memastikan kesiapan para peserta dan juga panitia pada saat nanti sebelum perlombaan dimulai. Karena ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama, kita tentukan saat ini. Jadi nanti pada saat hari Senin tanggal 28 kita tidak terlalu banyak pembahasan yang sudah atau yang belum disepakati gitu. Itu jadi harapannya. Dan mohon izin juga dari tim panitia Pak Iwan, mohon izin untuk nanti dicatat, dibuat notes-nya untuk bila mana ada hal-hal yang kita sepakati di agenda hari ini. Mungkin itu ya Pak Ibu. Untuk persingkat saya izin share screen. Boleh dibuka Pak Iwan share screen-nya. Sambil paralel mungkin nanti bisa dibantu sama Mas Rizky untuk menginformasikan link absensi untuk kegiatan hari ini. Jadi agar kita mengetahui provinsi mana, peserta mana yang mengikuti technical meeting dan peserta mana yang belum sempat mengikuti technical meeting. Sudah di-share di komentar kolom chat. Nanti Bapak Ibu bisa Silahkan. langsung diisi ya untuk daftar hadir, baik peserta ataupun membimbing salah satu aja. Terima kasih. Baik, izin menyampaikan technical meeting tanggal 20 Juli tahun 2025. Sebelumnya saya minta maaf nih, waktu weekendnya terganggu Bapak Ibu karena memang ada keterbatasan waktu dari kita pihak juri terkait pelaksanaan technical meeting di hari kerja gitu. Jadi tanpa apa agar tidak terlalu molor waktunya, jadi kita ambil sepakati di hari Minggu atau hari weekend. Baik, selanjutnya jadi di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah jadwal perlombaan. Secara penjadwalan memang sudah diatur oleh BPTI bahwa kita pelaksanaan perlombaan itu hanya 2 hari ya. Jadi Selasa dan Rabu itu untuk pelaksanakan lomba. Nah, hari Seninnya itu untuk pembukaan dan familiarisasi maupun technical meeting secara offline di lokasi lomba. Nah, secara breakdown jadwal itu bila kita melihat waktu yang disediakan oleh panitia, kita bisa mulai acara itu dari pukul 7.30. Mengingat waktu hari pertama ini kita ada 2 modul, modul pertama dan modul ketiga. Total waktunya itu 6 jam ya. Jadi untuk modul pertama itu 5 jam untuk penyambungan kabel optik dan modul ketiga itu 1 jam. Nah, agar tidak terlalu mepet waktunya kita setting di hari Selasa itu hanya 2 modul saja. Jadi modul pertama dan selanjutnya modul ketiga.
Untuk waktunya, kalau secara pengalaman kita di tahun-tahun sebelumnya, untuk modul satu ini kita harapkan tidak ada jeda waktu, tapi nanti kita lihat juga aspek pada saat nanti perlombaan. Bila mana waktunya lebih dari jam 8 atau pas jam 8 nanti pasti kita akan terpotong waktu isoma. Nah, itu waktu-waktu krusial biasanya yang dimanfaatkan oleh peserta gitu. Nah, harapan kita nanti kita sepakati saja apakah nanti ada break atau tidak untuk modul pertama ya. Karena waktunya cukup panjang 5 jam. Selanjutnya untuk modul 3 ini setelah selesai modul satu, jadi karena waktunya cukup pendek 1 jam ini hanya mungkin setelah nanti ada istirahat dan baru nanti dilanjutkan di modul ketiga. Untuk waktu spesifiknya nanti akan diinformasikan biasanya pada saat lomba ya, karena mengingat modul satu bila belum selesai ataupun waktunya agak molor nanti modul 3 pun nanti mungkin waktunya juga tidak tepat gitu. Nah, untuk hari kedua ini di modul 2 dan modul 4 sama. Untuk modul 2 kita sepakati waktunya 5 jam. Untuk modul 2 ini cukup panjang. Bila mana kita melihat dari beberapa tahun ke belakang, untuk soal modul 2 harusnya tahun ini bisa lebih cepat ya, di bawah 5 jam harapannya. Tapi kita sepakati saja dibuat 5 jam. Harapannya apa? Harapannya adalah para peserta khususnya yang memang baru ya, baru baru bergabung di bidang lomba information network cabling khususnya di tingkat nasional, mampu juga bersaing dengan kawan-kawan atau provinsi yang memang biasa atau selalu perwakilan ya, sekolahnya perwakilan di tingkat provinsi. Jadi harapannya ada waktu yang cukup panjang untuk bisa menyelesaikan eh, perlombaan khususnya di modul 2. Modul 4 ini waktunya cukup eh, singkat ya, hanya 1 jam nanti selesai di modul kedua. Baik, selanjutnya di sini ada rules umum pada saat perlombaan. Jadi ini rulesnya harus kita sepakati bersama dan memang ini kaedah-kaedah dalam perlombaan selebihnya untuk menjaga fairness atau apa sama-sama sportivitas lah bagi kawan-kawan peserta. Pertama itu tidak diperkenankan berkomunikasi dengan pihak luar kecuali dengan juri pada saat perlombaan. Jadi selama perlombaan mohon dijaga integritas para peserta ya, tidak berkomunikasi karena kondisi nanti di area lomba itu kita tidak ada SCAD ya, terbuka. Jadi mungkin bisa saja ada komunikasi di situ. Jadi harapannya kawan-kawan peserta sudah dibekali dengan skill yang matang gitu ya, dengan kemampuan yang baik. Jadi pada saat perlombaan tidak harus menanyakan lagi kepada pembimbingnya gitu. Jadi harapannya itu. Dan yang kedua di sini ada tidak diperkenalkan keluar dari area perlombaan kecuali diizinkan oleh juri. Jadi setiap ada kegiatan yang memang harus keluar dari area perlombaan dalam waktu perlombaan itu wajib menginformasikan ke pihak juri atau ke pihak panitia. Dan juga di sini juga bila mana peserta akan izin ke toilet agar bisa didampingi oleh teknisi atau helper. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya, nanti kita ada yang menyiapkan teknisi atau helper ya, ditugaskan untuk menjaga beberapa bilik, nanti fungsinya sebagai helper. Jadi bila mana nanti peserta membutuhkan bantuan, ada alat yang rusak ataupun memerlukan bahan yang kurang, nanti akan dikomunikasikan ke helper dan akan disolusikan oleh helper tersebut gitu. Dan yang terakhir di yang poin keempat, nah ini penggunaan HP hanya diizinkan untuk modul 2 dan pada saat melakukan setting CCTV. Jadi tidak diperkenankan di luar waktu tersebut. Jadi selama perlombaan untuk handphone itu nanti akan disimpan khususnya di modul 2 karena modul satu, modul 3 dan modul 4 itu kita tidak memerlukan alat handphone ya. Tapi khusus di modul 2 karena ada perangkat CCTV yang perlu disetting karena beberapa merek kamera itu compatible hanya dengan device Android ya atau via handphone. Jadi nanti peserta boleh membawa handphone tapi hanya digunakan pada saat melakukan setting CCTV. Jadi bila mana peserta belum melakukan setting CCTV untuk handphonenya tidak diperkenankan dipergunakan untuk mengurangi hal-hal
yang tidak diinginkan seperti komunikasi dengan pihak luar. Baik itu mungkin kesepakatan kita dan wajib disepakati oleh para peserta maupun pembimbing. Selanjutnya, ini ada rule teknis. Rule teknis ini mengacu pada poin-poin apa saja yang perlu peserta lakukan. Dan juga ini salah satu bentuk asesmen dalam penilaian perlombaan. Jadi harapannya dibaca dengan seksama oleh para peserta agar memahami pada saat nanti melakukan perlombaan itu kita sudah punya tujuan ya atau sudah punya roles yang ada di perlombaan. Tuh. Yang pertama itu di sini ada hasil pekerjaan dinyatakan memenuhi syarat dan dinilai jika dikerjakan sepanjang waktu lomba dan ditentukan bagi setiap peserta. Karena modul 1 ini waktunya 5 jam, ya mau tidak mau bila mana peserta belum menyelesaikan keseluruhan modul atau keseluruhan pekerjaan di modul 1, ya berarti dinyatakan selesai ya. Jadi tidak boleh melakukan pekerjaan di luar itu maupun troubleshooting ya bila mana nanti setelah selesai ternyata hasil pengecekan juri didapati kondisinya loss atau terputus kabel optiknya, nah itu tidak boleh diperkenakan melakukan perbaikan karena sudah melewati batasan waktu lomba. Yang kedua, di sini ODP sudah terpasang pada layout lomba, tidak dengan pigtail dan adapter SC. Jadi nanti ada papan untuk layout itu nanti perangkat ODP-nya itu sudah dipasang oleh panitia karena ODP ini adalah nanti disiapkannya oleh panitia. Selanjutnya, peserta tidak diperkenankan melakukan instalasi pengupasan kabel optik maupun tembaga sebelum waktu uji dimulai atau waktu lomba dimulai ya. Jadi tidak ada melakukan marking pengupasan kabel di dalam arena lomba ya sebelum dinyatakan waktu dimulai. Selanjutnya di sini hasil pekerjaan tuntas dalam waktu yang telah ditentukan dalam lomba ditunjukkan dengan form hasil uji yang telah diisi lengkap dan dilaporkan sebelum waktu lomba berakhir. Nah, harapannya bagi seluruh peserta bila mana merasa sudah selesai pekerjaannya agar melampirkan form hasil uji yang telah diisi dan melaporkan ke pihak juri untuk menyatakan waktu selesai. Bila mana ternyata waktu sudah melebihi batas, sudah 5 jam, tapi peserta belum mengisi form hasil uji, tetap dinyatakan selesai juga. Gitu. Hanya saja mungkin nanti akan ada perbedaan penilaian antara yang selesai dengan mengisi hasil uji, waktunya masuk, dan peserta yang tidak selesai ya dan tidak mengisi form hasil uji. Itu pasti akan berbeda ya. Atau sebaliknya, mengisi hasil uji tapi ternyata pekerjaannya tidak selesai. Itu juga kan pasti akan berbeda ya. Yang keempat, di sini peserta boleh melakukan pengukuran mandiri sebelum dilakukan pengukuran oleh juri. Jadi harapannya pada di form hasil uji itu di modul 1 itu kan ada melakukan pengukuran. Itu harusnya peserta sudah melakukan pengukuran mandiri dan nanti akan dilakukan pengukuran kembali oleh pihak juri sebagai bentuk asesmen apakah sesuai dengan yang diukur atau tidak. Nanti hasilnya akan diambil keputusan oleh juri ya dan itu sifatnya mutlak ya. Bila mana ternyata hasil pengukuran peserta didapati selisih antara juri, nah itu juri wajib memberikan penilaian, yaitu hukumnya mutlak di tangan juri ya. Pelabelan hanya menggunakan kabel tis, label, dan spidol permanen, tidak diperkenankan menggunakan label selain yang ada di bahan lomba. Jadi di sini kita hanya menggunakan dua material, ya kabel tis label dan spidol maupun label biasa ya, label kertas ya, ukurannya eh, ukuran berapa ya? Ukuran 7 kalau nggak salah itu. Nah, itu kita hanya menggunakan itu, tidak diperkenankan menggunakan label-label di luar itu. Semisal peserta atau pembimbing inisiatif membawa print label, nah itu tidak boleh dipergunakan. Ya, meskipun memang fungsinya untuk melakukan pelabeling, tapi kan kita sudah sepakati bahwa material yang ada lah itu yang dipergunakan. Pertama, untuk menjaga eh, sportivitas ya, karena tidak setiap provinsi atau setiap peserta itu memiliki alat tersebut gitu. Kecuali kita sepakati keseluruhannya boleh pakai print label. Tapi kalau pengalaman kita di beberapa tahun ke belakang, ya hanya ada beberapa peserta saja yang memang punya alat tersebut dan selebihnya tidak punya. Makanya kita ambil hal yang paling mudah dan memang
cukup mudah pengadaannya. Selanjutnya, peserta tidak diperkenankan melakukan perubahan pada proyek uji bila waktu telah dinyatakan selesai dan atau peserta telah melaporkan form hasil uji kepada panitia atau juri. Jadi, bila mana peserta sudah menyatakan selesai dan sudah melaporkan form hasil uji, tidak boleh ada lagi perubahan di area perlombaan ya. Sekecil apapun karena itu bisa jadi merubah dari nanti penilaian akhir di sisi juri. Lalu peserta tidak diperkenankan mengubah material bahan yang sudah disediakan oleh panitia. Semisal yang biasanya sering terjadi itu kita pihak juri sudah menyediakan misal pigtail, harus menyediakan protection slip, atau mungkin menyediakan kabel dan juga RJ45. Tapi tiba-tiba peserta sudah bawa sendiri dan itu yang dipergunakan bahan material yang dibawa peserta itu tidak diperkenankan karena spesifikasinya mungkin bisa jadi berbeda dengan yang sudah disediakan juri dan itu akan menimbulkan kecurigaan maupun kecemburuan ya bagi peserta lain yang memang tidak sama materialnya. Karena kita sifatnya lomba, jadi keseluruhan material itu yang disediakan oleh panitia itu juga secara merek dan jenisnya pasti disamakan. Tidak ada perbedaan antara peserta satu dengan peserta lainnya. Instalasi pada kaset, pada ODP, maupun OTB rak dan klosur di sini sudah disepakati minimal 2 putaran dan tidak bending di dalam kaset. Silahkan dipahami bagi peserta maupun pembimbing. Maksudnya harus 2 putaran seperti apa? Silahkan mulai dari sekarang. Waktu masih panjang 1 minggu untuk bisa berlatih melakukan instalasi di kaset minimal 2 putaran. Lalu yang terakhir instalasi fleksibel tube pada ODP, OTB rak, klosur di luar kaset minimal tidak lebih dari 1 putaran. Juga ini juga silahkan dipelajari bagaimana melakukan instalasi menggunakan fleksibel tube di dalam perangkat tersebut dengan aturan minimal 1 putaran. Dan setiap aturan itu pasti akan ada penilaiannya. Jadi tidak mungkin yang tidak menggunakan fleksibel tube atau tidak 2 putaran itu nilainya bisa jadi berbeda dengan yang melakukan hal tersebut ya. Seperti itu untuk modul 1. Mungkin nanti untuk spesifik tanya jawab nanti setelah kita menyelesaikan keseluruhan modul. Jadi ada sesi khusus tanya jawab. Jadi bila mana ada pertanyaan dari modul 1 silahkan dicatat terlebih dahulu oleh peserta maupun pembimbing nanti ditanyakan terakhir. Oke, mungkin selanjutnya di modul kedua. Mungkin nanti bisa saya jelaskan nanti modul 3 dan 4 nanti bisa dibantu sama Mas Rizky untuk menjelaskan. Untuk modul kedua ini, jadi peserta melakukan instalasi mandiri sejak dari persiapan pemasangan patch panel, UTP maupun switch unmanaged ya. Jadi tidak ada perangkat di dalam open rack itu yang dipasang. Jadi semuanya dipasang oleh peserta, termasuk memasang cegnat atau skrup di open rack itu oleh peserta. Jadi pihak panitia hanya menyediakan materialnya, peserta yang melakukan instalasi mandiri. Lalu peserta tidak diperkenankan melakukan instalasi atau pengupasan kabel maupun optik maupun tembaga sebelum waktu lomba dimulai. Dan yang ketiga, hasil pekerjaan tuntas dalam waktu yang ditentukan dengan adanya laporan form hasil uji yang sudah diisi lengkap dan dilaporkan sebelum waktu lomba. Nah, pengalaman beberapa tahun ke belakang, terutama tahun kemarin, memang banyak peserta yang sudah selesai secara instalasi, sudah menyelesaikan instalasinya, layanan sudah hidup, tapi sering melupakan atau mengabaikan form hasil uji. Padahal form hasil uji itu adalah salah satu bentuk asesmen nanti pada saat menyatakan pekerjaan setelah selesai apakah sudah sesuai atau belum dengan spesifikasi yang sudah kita tentukan. Nah, itu. Jadi formasi uji ini juga penting kawan-kawan peserta agar nanti bisa diisi dan mulai berlatih bagaimana cara melakukan pengisiannya. Yang keempat di sini peserta melakukan pengujian koneksi dari perangkat access point atau ONT bisa ping ke internet maupun melakukan speed test dan CCTV melakukan remote lewat handphone atau lewat laptop ya juga diperbolehkan serta menggunakan pemasangan media converter FO
betulan ya. Lalu di sini juga ada setting set point sesuai pada kisi-kisi. Nah, kalau di sini nanti dicantumkannya sebenarnya bukan pada kisi-kisi, tapi pada soal lomba. Jadi yang tercantum dalam kisi-kisi sekarang yang mungkin nanti bisa jadi sedikit berbeda dengan yang nanti akan dimasukkan di dalam soal lomba. Ya dari nama WiFi mungkin, dari setting parameter-parameter yang harus disetting, nanti mungkin akan ada sedikit perbedaan. Jadi harapannya peserta itu sudah memahami apa yang harus dilakukan setting di perangkat ONT atau access point ya. Lalu peserta melakukan pemasangan CCTV mounting pada papan layout ya, pada papan layout yang sudah disediakan oleh panitia. Peserta tidak diperkenankan melakukan perubahan proyek uji bila waktu telah dinyatakan selesai dan atau peserta melaporkan form hasil uji kepada panitia. Pelabelan hanya menggunakan kabel tis label dan spidol permanen seperti yang tadi ya, tidak diperkenankan menggunakan di luar itu. Peserta boleh melakukan pengukuran mandiri sebelum dilakukan pengukuran oleh pihak juri. Nah, ini sebenarnya sangat dianjurkan peserta itu memastikan setiap perangkat, setiap kabel itu sudah benar-benar terkoneksi ya. Dari kelurusan pinnya sudah sesuai, untuk kabel UTP, untuk optik sudah tembus semua, redamannya bagus, dicek layanannya juga sudah hidup, baru menyatakan selesai. Nah, jangan terburu-buru, karena waktu itu cukup panjang, 5 jam, manfaatkan sebaik mungkin, karena di perlombaan ini yang dituntut bukan cepatnya ya untuk modul 2 itu, tapi keseluruhan, kesesuaian apa yang diminta oleh soal dan penyelesaian dari peserta. Terakhir ya, peserta tidak diperkenankan mengubah material bahan yang sudah disediakan oleh panitia. Seperti modul 1 ya, jadi semua bahan yang sudah disediakan oleh panitia itulah yang dipergunakan ya. Bila mana ada beberapa material yang memang sudah kita pintakan diadakan oleh peserta, juga mohon agar spesifikasinya sesuai di dengan yang kita cantumkan di deskripsi teknis agar nanti pada saat melakukan perlombaan juga sesuai ya, tidak terlalu membebani peserta. Dan material-material yang kita mintakan untuk dibawa oleh peserta pun terbilang cukup mudah dicarinya dan memang material umum lah, gitu. Bukan material spesifik ya. Oke, mungkin itu untuk penjelasan modul 1 dan modul 2. Nanti selanjutnya modul 3 dijelaskan oleh Mas Rizky. Silakan Mas Rizky, bisa dibantu. Oke, baik ya Bapak Ibu, lanjut untuk rule teknis pada modul yang ketiga ya. Jadi hampir sama ya seperti modul 1 dan modul 2. Setiap pekerjaan itu akan dinilai sepanjang waktu lomba. Jadi kalau untuk di modul 3 ini eh, eh, cepat-cepat ya. Jadi speed speed test ya. Tes speed nanti sesuai di uji lombanya itu ada 3 core bundle ya. Kalau untuk optiknya itu waktunya tuh 1 jam. Nanti peserta itu tidak boleh diperkenankan juga mengubah material bahan. Lalu juga peserta itu nanti boleh memperkenankan melakukan pengecekan terlebih dahulu ya menggunakan VFL. Lalu peserta pun boleh melakukan pengukuran mandiri ya. Jadi apabila nanti waktunya itu misalnya dalam waktu 1 jam itu sudah selesai, eh, itu boleh melakukan pengecekan sendiri. Jadi sebelum nanti dilakukan pengecekan oleh tim juri. Oke, next. Kalau enggak. Oke, ini yang modul yang keempat ya. Modul yang keempat ini eh, peserta nanti akan melakukan analisa ya menggunakan alat OTDR. Jadi alat OTDR ini eh, bisa menggunakan alat OTDR-nya ataupun bisa menggunakan laptop. Jadi nanti kita akan share software apabila nanti tidak bisa membaca file dari OTDR-nya itu bisa diperkenankan menggunakan software yang nantinya software itu nanti bisa dibuka di laptop ya. Jadi nanti peserta hanya membawa alat tulis pribadi ya. Jadi nanti mengecek atau menganalisa hasil ukur yang udah eh, jaringan yang ada di OTDR itu nanti dicek ada event apa aja, lalu misalnya loss-nya berapa.
Nanti itu ada form pengukurannya juga. Nanti mungkin untuk latihannya nanti akan kita share ya di grup WA, software dan contoh-contoh file-file source-nya. Di sini juga nanti uh, tidak diperkenankan ya berkomunikasi dengan peserta lain. Lalu juga peserta tidak diperkenankan juga membawa alat komunikasi ataupun handphone. Nanti apabila untuk mendownload filenya itu nanti kita menggunakan USB drive. Next. Kalau enggak. Nah, ini untuk lokasi lombanya ya, Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat dari peserta tadi yang udah dikirimkan sama Kang Angga, itu kurang lebih peserta itu mencangkup sampai 31 provinsi. Nah, ini kurang lebih denah lombanya seperti ini. Jadi di sini ada eh, hanya satu akses pintu ya, satu akses pintu masuk ya, itu di ujung. Dan di situ juga ada toilet. Jadi kalau misalnya kan waktu awal membuat denah ini, eh, perkiraan saya hanya ada 30 peserta lomba. Cuman kalau misalnya nanti jadi ada fixnya itu 31 peserta lomba, itu tidak masalah karena lokasi lombanya ini sangat luas ya. Jadi nggak masalah nanti bisa ditempatkan di salah satu sisi ya untuk satu peserta lombanya lagi. Boleh? Next. Nah, ini untuk layout lombanya, Bapak Ibu. Jadi kalau area biliknya itu masing-masing peserta lomba itu dapat ya eh, 3 kali 3 meter dengan layout. Nanti mendapatkan meja, lalu papan IKR ya untuk memasang ODP, ODP wall ya, CCTV ya, papan IKR. Lalu nanti ada jalur untuk kabelnya, wireless dan eh, eh, open rack-nya ya. Nah, ini udah dibuat simulasi layout lombanya juga. Kurang lebih nanti layoutnya seperti ini. Next. Kalau enggak. Nah, ini alat-alat yang tambahan yang diizinkan, ya, seperti alat kupas kabel. Karena alat kupas kabel ini kan kita menggunakan kabel ADSS. Jadi diperbolehkan kita menggunakan alat kupas kabel yang vertikal dan horizontal seperti ini. Lalu benang jahit atau gunting jahit itu juga diperbolehkan ya untuk memotong benang aramid ya. Itu kita perbolehkan. Lalu kalkulator itu juga kita perbolehkan. Dan ini juga ada alat tambahan yang tidak diizinkan seperti crimping modular jack ataupun patch core UTP. Jadi patch core itu harus dibuat ya oleh peserta lomba. Oke, next kalau enggak. Baik, ya untuk ini juga harus kita sepakati bersama ya. Jadi penggunaan penghitungan itu hanya boleh menggunakan kalkulator ya, tidak diperkenankan menggunakan handphone. Pasti biasa nanti ada yang nanya untuk menghitung boleh pakai kalkulator, pakai handphone atau enggak. Sudah dipastikan ya. Jadi handphone itu hanya digunakan di modul 2 pada saat melakukan setting di CCTV. Jadi selama perlombaan bila mana peserta membutuhkan hitung-hitungan boleh menggunakan atau membawa kalkulator manual ya. Dan bila tidak menggunakan kalkulator pun ya jadi masalah karena kita hitungannya juga tidak terlalu rumit ya. Jadi seharusnya mampu lah tanpa harus menggunakan kalkulator. Oke, lanjut ya. Baik, nah ini sedikit mungkin Mas Rizky kita jelaskan dulu terkait splicer ya. Mungkin bagi peserta yang memang sudah sering bergabung di lomba ya, khususnya sering menggunakan media SOC ya atau splice on connector sudah tidak asing lagi ya. Tapi mungkin ada juga saya lihat beberapa dari provinsi yang pesertanya baru ya untuk di bidang lomba ini dari provinsinya mungkin sudah pernah, tapi dari pesertanya mungkin baru. Jadi suatu hal yang baru. Nah, saya informasikan bahwa di modul 2 ini kan ada penggunaan SOC ya, SOC dan fast connector. Nah, kalau fast connector mungkin tidak ada isu karena semua pasti bisa dan memang sudah umum lah kalau di optik untuk buat konektor tanpa rod splicer yang menggunakan fast connector dan itu cukup mudah penggunaannya. Tapi untuk yang SOC ini, splice on connector, karena di lapangan khususnya di setiap
sekolah itu keterbatasannya macam-macam ya. Ada yang mungkin menggunakan alat splicer merek A, merek B, merek C, dan seterusnya. Ada beberapa yang support untuk SOC, ada juga yang tidak support. Nah, itu agar diinformasikan dari sekarang. Jadi jangan sampai nanti pada saat perlombaan baru bilang, oh ini splicer saya nggak support. Nah, sedangkan nanti itu akan mengganggu dari jalannya perlombaan. Karena ya sudah kita sepakati bersama harus adanya SOC, jadi tidak boleh digantikan oleh pas konektor. Nah, kalau dilihat nanti di soal itu SOC itu sangat krusial menghubungkan antara ODP dengan ONT. Nah, kalau ODP dan ONT-nya itu tidak di splice, tidak disambung dengan SOC, bagaimana nanti bisa melakukan layanan atau bisa mendeliverkan layanan. Ini jadi harus kita pastikan bersama sekarang berapa peserta yang memang belum support SOC-nya. Nanti mungkin bisa kita bantu bagaimana mensolusikannya atau ada peserta lain yang sudah punya pengalaman menggunakan spacer merek A, merek B, merek C. Oh, kalau SOC-nya harus tipe apa, seperti apa. Itu nanti kita sharing bersama di sesi ini ya. Sesi technical meeting ini. Jadi agar nanti pada saat perlombaan sudah tidak ada isu lagi terkait SOC. Dan perlu diingat juga bagi para peserta ini yang khususnya yang baru gitu bergabung, semua alat lomba itu disediakan oleh peserta. Jadi panitia itu tidak menyediakan alat lomba. Itu yang mungkin di notes ya, Pak Iwan dicatat. Jadi semua alat lomba itu dibawa oleh peserta. Jadi kita panitia tidak menyediakan alat lomba ya untuk bidang lomba information network cabling. Ya, selanjutnya mungkin, nah ini mungkin ke penilaian bisa dijelaskan lagi Mas Rizky untuk poin penilaian. Oke, baik, Bapak, Ibu, ya, dan para peserta. Berikut eh, bobot penilaian. Di sini kan kita ada 4 modul, yang dimana masing-masing bobotnya itu untuk penyambungan kabel optik itu mempunyai bobot 40%. Dan yang modul yang kedua, perihal struktur kabel, itu mempunyai bobot 40%. Lalu diuji kecepatan atau di speed test ya, di modul ketiga, itu bobotnya itu 10%. Dan di troubleshoot itu menganalisa file store ya, yang nantinya di alat ukur OTDR itu bobotnya 10%, jadi totalnya itu ada 100% ya keseluruhan. Dan aspek penilaian juri yang nantinya akan dinilai itu mencangkup total 125 aspek ya, aspek penilaian. Jadi eh, maka dari itu kan kita selain melakukan pengecekan langsung, itu nanti ada tim helper ya yang nantinya akan memotret ya hasil instalasi yang sudah dikerjakan oleh para peserta ya. Karena dilihat dari aspek-aspeknya itu cukup banyak ya Bapak Ibu yang nantinya dinilai dalam keseluruhan modul. Next, enggak? Oke, mungkin cukup Mas Rizky ya. Sebelum kita Ya. tanya jawab, nanti saya sedikit juga share dulu untuk ada sisi teknis kan ada bahan lomba yang perlu disediakan oleh peserta ya. Sebagai bentuk reminding juga agar nanti pada saat hari perlombaan tidak terlewat atau tidak terbawa gitu. Izin saya share dulu. Baik, nah ini untuk alat, keseluruhan alat yang dicantumkan di deskripsi teknis ini dibawa oleh peserta. Oke, nah ini ada beberapa bahan yang memang dibawa oleh peserta ya, seperti ini. Soket LAN untuk tanam ya, yang Cat 6. Mohon sesuai, jadi tidak menggunakan Cat 5 ya, jadi sesuai dengan soal. Nanti itu bisa mempengaruhi dari bobot nanti pada saat melakukan pengujian layanan. Ini untuk roset Cat 6. Lalu ada juga reset optik. Ya, reset optik ini yang menggunakan 2 core. Bila mana ternyata di peserta, Pak, saya bawanya yang 1 port, Pak.
bawahnya 2. Nah, itu juga boleh, tapi informasikan ke kita nanti agar lubang di papannya disediakan oleh panitia 2 lubang untuk proses tanah optiknya. Tapi alangkah baiknya kalau saran saya menggunakan yang langsung 2 port aja. Jadi tidak perlu repot membawa 2 material gitu. Tuh ya. Lalu ada juga CCTV. Nah, CCTV ini wajib yang support eh, menggunakan IPTV ya, dan juga dia sudah bisa wireless maupun menggunakan kabel LAN atau Ethernet. Jadi yang support ke 2 hal tersebut bisa support WiFi, bisa support kabel LAN gitu ya. Itu CCTV ya. Dan memang cukup mudah disetting oleh peserta. Jadi jangan memberatkan nanti pada saat melakukan settingan oleh peserta, dan memang bisa dimonting ya, bukan yang desktop CCTV-nya. Jadi yang bisa dimonting di papan nanti di area lomba. Untuk ONT nanti sudah kita sediakan. Lalu untuk switch dibawa oleh peserta. Nah, saran kita untuk switch ini yang minimal 16 port atau 24 port, dan memang bisa dimonting di open rack. Ya, jadi ada kupingnya bisa dipasang di open rack. Bila mana nanti ada peserta yang mungkin switch-nya itu, Pak, switch saya nggak bisa dimonting di open rack. Gimana solusinya? Berarti Bapak harus membawa dudukan lagi, tatakan untuk menyimpan si switch ini. Dan itu disediakan oleh peserta, tidak disediakan oleh panitia. Dan tidak diperkenankan membawa switch hub yang isinya 8 port, karena yang jelas pasti kalau 8 port itu rata-rata jarang ada yang support di open rack. Minimal 16 ataupun 24. Untuk HTB juga media converter yang bawa yang gigabit ya. Bapak Ibu, gigabit carinya yang gigabit yang sudah support 1000 Mbps, itu dibawa oleh peserta, dan pastikan keseluruhan apa satu set gitu ya. Jadi jangan sampai nanti bawanya cuman apa yang A-nya saja, tidak yang B gitu. Dan untuk cadangan saran saya membawa 2. Karena pengalaman kemarin pada saat saya LKS di Pangkal Pinang ya, itu ternyata ada peserta yang HTB-nya rusak. Nah, itu kan mengganggu juga. Nanti secara layanannya oke, tapi HTB-nya malah rusak. Nah, itu jadi mohon bawa cadangan, Pak. Jadi agar tidak kerepotan, kan media converter ini cukup murah harganya. Kalau di online itu kisaran cuma 150.000 ya, 150 sampai 200.000 untuk yang gigabit. Jadi kalau bisa bawa cadangan. Dan memang bisa dipergunakan juga kan di sekolah untuk praktek. Kabelan juga disediakan oleh kita, panitia. Nah, ini Velcro ya, ini disediakan oleh peserta. Saran kita yang sesuai ukurannya yang di spesifikasi teknis. Kabel tis juga disediakan oleh peserta ya, tidak disediakan oleh panitia. Kenapa? Karena biasanya sepengalaman kita sudah kita sediakan, tapi ujung-ujungnya peserta sudah menyediakan sendiri gitu di alat toolkitnya. Jadi malah jadi mubazir ya. Mubazir, jadi mending kita mintakan peserta membawa sendiri aja lah untuk kabel tis ya, mau yang 10 cm maupun yang 20 cm di eh, pelaksanaan. Serta kabel tis label, nah kalau bisa yang warna putih, yang ukurannya 2,5 mm ya. Nah, ada yang agak gepeng, ada yang agak besar. Kalau bisa yang warna putih, Pak Ibu, ya. Kabel tis label ini disediakan oleh peserta ya, tidak disediakan lagi oleh panitia ya. Jadi nanti akan kita cek kabel tisnya ada nggak gitu. Jangan sampai nanti karena ini disediakan oleh peserta tiba-tiba nggak bawa. Nah, itu jadi alasan tidak melakukan apa pelabelan di perangkat. Nah, itu kan jadi mengurangi, dan memang pelabelan ini cukup cukup lumayan besar juga poinnya ya. Itu ya, jadi poin penting Pak Ibu. Nah, ini kabel tis dan juga spidol ya untuk memarking di tisnya, spidol yang permanen ya. Lalu untuk kabel optik semuanya disediakan oleh panitia ya. Peserta hanya menyediakan SOC, flash on connector, sebanyak 4 pieces ya, yang SOC maupun yang fast connector. Nanti mungkin bisa kita sepakati apakah SOC ini dibatasi atau tidak ya. Kita sepakati bersama dengan juri lainnya, Mas Rizky maupun Pak Budi, dan peserta apakah SOC dan fast connector ini mau kita batasi atau kita bebaskan yang
penting selesai. Karena ini dibebankan ke peserta ya, tidak dibebankan oleh panitia untuk materialnya. Protection slip, ODP, OTB ini semua disediakan panitia ya. Nah, ini adapter, memang ada adapter yang dibawa oleh peserta. Sebenarnya tujuannya untuk apa? 10 pieces ini bila mana nanti pada saat perlombaan itu dirasa adapter yang terpasang di perangkat yang sudah disediakan panitia kurang maksimal, boleh diganti sebagai cadangan juga buat peserta gitu. Jadi boleh membawa 10 pieces adapter ini ya, dan memang harganya cukup murah. Bisa bawa lebih juga nggak jadi masalah. Untuk patch core, nah ini juga sudah kita sediakan yang panjang 1 meter untuk peserta. Bila mana peserta nanti mau bawa patch core sendiri, silakan juga ya. Tapi nanti diupayakan untuk media lomba nanti itu menggunakan patch core yang dari panitia. Kecuali memang dirasa patch core-nya kurang maksimal atau redamannya besar dan lain-lain, itu bisa boleh menggunakan patch core sendiri gitu. Kabel kita pakai ADSS yang 12 core, yang G652D isinya 12 per 2 tub ya. Jadi satu tubnya isi 6. Nanti mungkin bisa diinformasikan bila mana anggarannya sudah keluar ya. Nanti dari Pak Iwan kalau sudah pesan kabelnya nanti segera diinformasikan ke grup ya, agar peserta lain pun mengetahui merek dan tipe yang digunakan kabelnya. Biasanya ini jadi pertanyaan bagi beberapa peserta yang memang sudah sangat paham lah bahwa kabel ini sangat kuncinya sangat apa dalam perlombaan optik ini ya, kuncinya di kabel. Bila mana kabelnya tidak bisa dikuasai ya pasti keseluruhan media yang lain pun akan kewalahan gitu ya. Untuk joint closure ini kapasitasnya yang 24 core. Kalau ditanya merek sampai saat ini kita belum bisa menentukan merek ya, karena secara anggaran pun belum keluar. Jadi kita pun masih belum tahu ini mereknya seperti apa. Tapi pengalaman tahun kemarin ya kita antara 3 merek aja ya, eh, SAM, PAZ, sama satu lagi ya. Sama 3M. Ya 3M lah itu yang kalau yang itu. Tapi dilihat nanti anggarannya. Nanti kalaupun sudah pesan nanti kan kita capturekan, kita informasikan langsung di grup. Jadi agar peserta juga mengetahui siapa tahu mau latihan dengan klosur yang mereknya sama. Secara fungsi uh, mau merek apapun sama fungsinya ya klosur, tapi mungkin dari secara metode instalasi, diameter di dalam kasetnya, diameter dari klosurnya mungkin akan sedikit berbeda, dan cara memasukkan kabel maupun instalasi kabelnya sedikit agak berbeda, tapi secara fungsinya sama aja. Jadi kalau yang sudah terbiasa dengan berbagai macam merek ya itu nggak jadi masalah ya, no problem sebenarnya. Untuk tisu optik ini dibawa peserta ya, untuk alkohol juga dibawa peserta. Nah ini kalau di sini nanti mungkin takutnya gini ya Pak ya, alkohol ini kan ada beberapa peserta yang memang menggunakan pesawat ya, takutnya tidak diizinkan atau sebagaimana ya. Bawanya jangan 1 liter Pak. Sebenarnya bawanya cukup yang botol kecil aja, yang 150 mili. Itu sudah di packing, mungkin bisa pakai botol yang semprot ya, atau yang dipencet, silahkan yang jelas. Ini disediakan oleh peserta menggunakan yang 96, jadi tidak disediakan oleh panitia. Kenapa? Karena ujung-ujungnya biasa kita sediakan, pengalaman kemarin di Lampung, kita sediakan juga ya peserta ada yang bawa sendiri gitu. Jadi ya mubazir juga gitu. Dan secara anggaran pun ya tahun ini cukup lumayan berkurang dibandingkan tahun kemarin gitu. Jadi makanya ada beberapa yang kita bebankan ke peserta. Nah, untuk fleksibel tube ini sudah kita sediakan dari panitia panjangnya 4 meter ya. Untuk spiral ini dibawa oleh peserta ya. Kalau bisa sesuai dengan yang ada spesifikasinya di sini ya. Karena kalau tidak sesuai nanti yang kerepotan peserta sendiri ya. Spiral, nanti stiker label yang 103 ini disediakan oleh panitia. Solasi hitam itu juga disediakan oleh peserta. Nah, stop kontak juga mohon peserta membawa sendiri ini untuk jaga-jaga, karena nanti mungkin takutnya stop kontak yang disediakan panitia kurang. Jadi agar prepare, peserta bisa membawa stop kontak tambahan. Untuk cek nut juga disediakan oleh panitia. Itu gambaran untuk
bahan yang nanti disediakan oleh panitia dan dibawa oleh peserta. Mungkin saya rasa cukup ya untuk penjelasan keseluruhan dari modul 1, modul 2 sampai modul 4 dan juga bahan lomba. Mungkin selanjutnya kita buka open sesi tanya jawab. Mungkin Ya bisa mungkin silakan. tambahan sedikit Mas Angga. Boleh, boleh Pak Budi. Jangan lupa para peserta nanti bawa precon yang 50 meter ya. Untuk Itu apa mungkin Pak? saya lihat precon yang buat itu buat ke ke Oh, itu Cipot. udah disediain panitia Pak. Nanti Oke, bisa kalau kita gitu. beli. Yang kalau enggak ya tambahannya itu apa namanya? Roll kabel karena untuk power. Jangan lupa ya, Ya, karena panitia hanya menyediakan inputnya saja. Nanti kabel ke papannya untuk powernya maupun ke perangkat itu dari peserta. Panitia tidak menyiapkan. Panitia hanya menyiapkan input powernya saja. Saya kira itu mungkin. baik Silakan. Pak. Ya, mungkin selanjutnya mungkin bisa dipandu sama Pak Iwan untuk tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Dewan Juri. Baik, Bapak Ibu semua, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penjelasan tadi dari modul 1, 2, 3, dan 4. Baik, untuk teknis tanya jawabnya silakan untuk raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Silakan untuk raise hand dulu jika ada yang ingin bertanya. Oh, sudah cukup jelas ini terkait dengan penjelasan materi yang tadi. Oh, ada dari SMK bagian Ingawi. Ya, ya silakan. Ada lagi? Oke, sambil menunggu nanti silakan dari SMK PGRI Ngawi untuk bertanya. Ya, terima kasih Pak Iwan atas waktunya. Oke. Yang ini saya tanyakan terkait RJ45-nya, itu kan merek Belden Cat 6. Berarti itu nanti ada beberapa part, ya. Kalau tidak salah ada 2 atau 3 part dari kabel apa, RJ45 di Belden Cat 6-nya. Terus kemudian yang kedua terkait penilaian, kalau tidak salah di modul 1 itu ada kayak ketentuan redaman. Itu memang paten atau mungkin kan karena kaitannya dengan beda splicer itu biasanya dapat redamannya itu juga berbeda. Kalau tidak salah itu juga di penilaian modul 1 kalau tidak salah. Harus kurang dari 1 dB terkait redaman yang loss. Mungkin itu Pak Iwan yang saya tanyakan. Baik, langsung dijawab aja Pak Iwan ya, Ya, dicatat silakan, Pak tadi ya Pak silakan Iwan Pak. ya. Nanti kita jawab. Yang Ya, pertama silakan Pak. untuk masalah kabel dan RJ ya kita menggunakan kalau di spesifikasi betul kita menggunakan merek Belden Pak untuk kabelannya itu dan untuk RJ45-nya pun betul merek Belden juga yang 2 komponen ya Pak ya. Jadi untuk Cat 6 Belden itu yang 2 komponen kita pakainya. Yaitu cukup menjawab ya Pak Iwan yang tuh. Ya, Tuh untuk Cat 6 mungkin bisa dilihat ya. Saya mungkin sedikit tampilkan kalau di deskripsi teknis itu ya di deskripsi teknis tidak ada gambarnya. Ya, coba. Oke, nah saya buka aja sedikit mungkin saya sharing. Share screen kita pakainya yang ini apa ya? Ya, nah ini apa ya? Yang 2 komponen seperti ini Pak. Muncul Pak. Siapa? ya. Nah ini yang Cat 6 yang seperti ini ya. Ya, jadi 2 komponen yang dipergunakan. Seperti itu ya. Lanjutnya untuk yang tadi ditanyakan itu terkait kisi ya mungkin di kisi-kisi memang dijelaskan di sini untuk spesifikasi ya. Ini sudah mutlak Pak. Jadi memang kita standarnya menggunakan
standar industri ya, khususnya di Telkom untuk splashing loss 0,1 ya. Untuk maksimum keseluruhan lossnya di sini 1 dB. Nah, ini nanti sebenarnya nanti kita akan hitung Pak keseluruhan dari link yang terhubung ya. Jadi kan ini yang di soal ini kalau kita hitung bersama bisa kita hitung. Nah, ini kalau kita hitung keseluruhan misalnya kita hitung dari link yang paling jauh ya. Yang paling jauh di sini ada 1, 2, 3, 3 sambungan. Ini ada 3 sambungan. Udah 0,6. Ini tambah 2 sambungan 0,8. Nah, itu udah sambungannya aja udah 0,8 tinggal ditambah dengan konektornya keseluruhan. Nah, itu cara menghitungnya seperti itu, Pak. Jadi setiap satu sambungan itu 0,1, 0,1 dan juga nanti dengan konektor. Kalau konektor secara standar 0,25 ya. Ini standar industri, Pak. Satu konektor. Nanti tinggal dijumlahkan aja keseluruhan lossnya berapa. Seperti itu, Pak. Kalau di sini kan dicantumkannya 1 dB ya. Nanti Iya, saya coba itu hitung dulu Pak. apakah sudah update atau belum. Ini tadi kan 6, 8, 8 tambah konektor. Konektor di sini ada 4 ya. Ini 4 berarti udah 1 ya, 1,8. Terus di sini ada patch score ya. Patch score juga kita hitung. Ini 0,5 berarti 2 berarti sudah 2,3. Ya, ini baru satu link ini 2,3. Berarti ini belum update ya. Nanti kita ini ya, harusnya 2,3 ya Pak ya untuk yang ini. Nah, seperti itu Pak. Tapi ini kan yang dicantumkan di kisi-kisi Pak. Kalau di soal itu tidak ada keterangan loss maksimum. Jadi hanya ada keterangan seperti ini kalau di soal. Ini contoh soal yang tahun kemarin. Saya coba buka untuk modul 1 ya. Ini soal di tahun kemarin yang LKS. Jadi di soal itu kita hanya mencantumkan seperti ini aja. Ini. Nanti berarti harus pedomani dengan yang ini. Seperti itu, Pak. Jadi memang ini sudah mutlak angkanya segitu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat mengacu ke standarnya WEC, di WSC itu standarnya untuk splicing itu 0,35 Pak, sebenarnya kalau yang WSC. Cuman sepengalaman kita ya di tingkat nasional 0,1 juga masih aman sih harusnya. Memang splicer jadi kunci Pak untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus, terutama splicer-splicer yang memang metode penyambungan itu yang core to core ya, bukan yang clade to clade. Seperti itu, Pak. Jadi nanti akan saya revisi ya untuk ininya ya, untuk jumlahnya, jumlah maksimumnya. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau menghitung juga bisa ya melakukan hitung mandiri lah. Ya, dengan menghitung dengan link budget ya ini. Spacing 0,1, connector loss 0,25. Baik, seperti itu, Pak. Ya, Pak, terima Ya, kasih Pak. ya, baik. Selanjutnya mungkin ada nanti dari Bapak Taufik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Iya, Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Yogyakarta, Pak, mau menanyakan tentang kisi-kisi Bapak yang di apa namanya di modul 1 itu nanti ada yang bagian in out itu maksudnya untuk apa ya Bapak? Matur nuwun, terima kasih. Itu aja. In out Ya, gimana, terima. Pak? Yang di gambar 2 Bapak. Yang di bagian OTB. OTB Rak. Ini Pak, maksudnya Pak. Yang di sini Pak, di layar Pak. Nah, betul itu Bapak, yang in out itu. Oh, Itu maksudnya aja, nggih. in Nggih, out. soalnya yang di bagian apa namanya? Di bagian apa namanya? Bagian atas itu yang FLV itu nyambungnya yang di atas Pak, yang bagian ODP itu nyambungnya ke
TO22A, makanya saya tanyakan yang bagian in-out itu maksudnya apa, nggih. Terima kasih. Itu aja, Pak. Baik, kasih banyak pertanyaannya Pak Topik. Ini lebih spesifik ya ke soal. Jadi kalau di sini masukin laser, VFL ya, visual Photo Locator, ini harusnya keluar di sini Pak. Gitu. Jadi kalau di sini pakai VFL ya, laser, ini keluar nembak cahaya ke sini harus keluar di sini seperti itu Pak. Nah kalau ini yang ini kan hanya lurus aja. Ini ke sini kan tidak dibelok-belokin gitu Pak. Ini di sini ya, maupun yang ini ke sini. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalaupun nanti Bapak melakukan pengujian menggunakan alat OPM, ya, jadi di sini ada OPM, semisalnya alat OPM masuk ke sini, berarti di sini keluar pakai alat OLS atau sebaliknya, gitu. Seperti itu Pak. Karena kan sudah di jumper pakai fetch code. Oh, nggih, siap, Pak. Atau boleh spesifik misalkan bertanya apakah itu buat internet atau buat ke Oh, bukan Pak. itu Jadi bukan untuk bukan modul nggih. 1 ini ya kita fokus hanya penyambungan aja Pak. Jadi tidak ada Oh, layanan siap. yang Ya, delivery makanya kan untuk saya tanyakan. modul 1 Nggih. ya Pak. Nggih, terima kasih soalnya in out nggih. Matur nuwun. Terima kasih sudah Ya menjawab. Pak Topik. Ya, Makasih Pak Topik. mungkin tambahan buat para peserta. Jadi di kisi-kisi ini hanya sebagai untuk pembelajaran, ya. Jangan terpaku dengan kisi-kisi, karena nanti di soal aslinya pasti akan berbeda. Di sini yang dipentingkan buat peserta bisa membaca soal, ya. Tapi ini latihan ini menjadi penting buat para peserta. Dari sini makanya di grup nanti kalau yang belum ngeh tentang membaca soal ini silahkan bagi peserta yang lain untuk bertanya lebih banyak. Karena nanti di lomba itu hanya peserta saja. Ya, peserta saja. Mungkin di sini di grup dengan para pembimbing, mungkin ada yang kurang paham tentang cara membaca soal baik modul 1, 2, 3, 4. Saya harapkan lebih banyak diskusi di sini. Sekali lagi, jangan terpaku dengan kisi-kisi. Kisi-kisi hanya sebatas untuk pembelajaran. Nanti di praktek lomba pasti berbeda soalnya. Mungkin itu. Silakan Pak Iwan. Ya, baik Pak Budi. Sudah cukup jelas ya. Mungkin pertanyaan berikutnya yaitu dari SMK 1 Banjarmasin ya. Bapak Ihsan, silakan Pak. Izin Pak, suara saya kedengaran Pak? Terdengar Pak, dengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan kami dari perwakilan Kalimantan Selatan, SMK Negeri 1 Banjarmasin. Yang ingin saya tanyakan ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama itu terkait modul 1. Itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa ODP itu sudah terpasang di papan. Yang untuk itu apakah boleh diturunkan atau nyambungnya sambil berdiri begitu Pak? Karena di provinsi kemarin kami diperbolehkan untuk menurunkan ODP, jadi peserta itu memasangnya atau menyambungnya di bawah. Pertanyaan kedua itu terkait modul 2, Pak. Modul 2 itu saya lihat itu di kisi-kisi untuk patch panel itu pot satunya itu bagian depannya atau belakangnya itu tidak terhubung ke switch atau sumber internet karena mungkin itu arahnya langsung. Jadi kami itu yang membingungkan Pak di modul 2 itu karena untuk CCTV kan itu eh, masuk ke pot satunya patch panel. Mungkin itu Pak. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, Pak. Ya, Nah, untuk ODP, Pak, boleh, Pak. Jadi, kenapa kita dipasang duluan di papan, Pak? Jadi, itu kan ODP itu kita pasang oleh panitia itu agar peserta nanti tidak harus membuat dudukan lagi di papan. Karena khawatir nanti kalau peserta yang buat nanti bisa merusak ataupun malah mengganggu nanti papannya. Seperti itu. Nah, secara teknisnya bila mana mau diturunkan juga diperbolehkan.
Tetapi tetap setelah beres diturunkan ya itu wajib terpasang kembali. Dan itu jadi salah satu poin juga dalam penilaian. Mau nyambungnya di bawah boleh silakan Pak. Itu untuk jawaban nomor pertama ya Pak. Nah untuk yang kedua terkait soal yang tadi Pak, bisa disebutkan kembali Pak yang mana yang kira-kira masih bingung untuk yang kedua ini Pak tadi. Maksudnya pot 6 yang mana? Boleh Ini ke atas lagi, Pak. Nah, ini Pak, itu kan di switch kan yang ke arah nomor satu ya itu ya. Sedangkan yang di patch panel ya bagaimana? Lanjut Pak. lanjut ke bawah, Pak. Ya, ini Pak, side panel. Oh, mungkin berbeda ini Pak, yang kemarin kami dapat kisi-kisi. Ya, ya, sudah jelas Pak ini Pak, cukup sudah jelas Pak. Udah jelas ya Pak ya. Ya, Jadi ya, ya, ya. Karena kemarin itu kami lihat nomor satu Pak di patch panelnya. itu memang ada revisi Pak, udah Oh iya, 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 iya. diupdate dari tanggal berapa ya, udah lama. Baik, baik. Mohon maaf Ya Pak, kan saya kurang dicek lagi ya. ini, Ya, kurang memperhatikan. Mohon maaf Pak. ya Pak. Berarti sudah paham ya Pak ya, Ya, sudah agar paham, sudah paham. pesertanya juga eh, pastikan juga memahami juga, agar nanti pada saat perlombaan biasanya kan kita akan ada perubahan sedikit ya. Ya, baik, Ya, baik. diinformasikan ke seluruh peserta. Jadi nanti pada saat hari perlombaan itu akan ada perubahan soal lombanya ya, tapi tidak tidak banyak, tapi sedikit, tapi cukup mengganggu bila peserta tidak teliti dan tidak memahami maksud dari soal tersebut gitu. Jadi Baik, harapannya itu bisa memahami konsep dari soalnya agar nanti kalaupun ada perubahan sedikit juga tahu gitu. Jadi tidak semuanya yang ada di kisi-kisi ini akan dilaksanakan di lomba, enggak ya. Karena kan kita mencarinya peserta yang memang mampu menganalisa, membaca soal, bukan hanya untuk mengcopy hasil latihan dan dipraktekkan di area lomba. Seperti itu ya Pak ya. baik. Terima kasih Pak. Ya Pak, sama-sama. Selanjutnya Ya, mungkin sama-sama. Ya, terima kasih Pak Isan. Selanjutnya mungkin ini ada dari Pak Denis. Silakan boleh ini ditanyakan. Ya, halo. oke sambil Silakan Pak. menunggu Pak. Oke udah ada. Ini ada juga yang bertanya di kolom chat ini ada dua peserta Pak. Ya, gimana Pak Denis? Oke, mungkin sambil ini ya. Boleh Ini saya dibacakan bacakan aja juga Pak pertanyaannya yang di di iya, komen yang kolom di komentar. kolom chat ya. Ini dari Sulawesi Tengah ya, Pak Ferdinand. Ini izin bertanya, untuk tes kecepatan optik dan tembaga di kisi-kisi terbaru hanya ada gambar optik. Silakan Pak. Enggak. Baik, untuk kisi-kisi untuk di tes kecepatan kita hanya ada optik aja ya Pak ya. Jadi di deskripsi teknis memang dicantumkan ada optik dan tembaga sebenarnya sudah saya revisi. Jadi kita hanya optik aja Pak. Jadi tidak ada tes kecepatan tembaga atau nyambung UTP ya. Jadi hanya penyambungan optik saja Pak. Nah, ini juga sudah direvisi juga untuk soalnya kemarin ada sempat hilang ini, hilang tandanya. Ini sudah direvisi. Tuh, jadi ini cukup membantu ya kalau bila mana nanti kekurangan poin di modul satu ataupun modul 2 ini, modul 3 ini cukup bisa mendorong poinnya ya. Nih, sana 10 poin. Nah, ini sebagai gambaran awal ya, ini saya informasikan. Bila mana nanti ya, kan kita waktunya 1 jam nih. Ini saya informasikan tips and trick aja ya. Bila mana nanti peserta nih setelah pada saat penyambungan di sini dirasa wah waktunya sudah mepet nih, nggak akan selesai semua itu. Nah, berarti solusinya gimana? Nah, solusinya coba teman-teman cari cara agar bagaimana sih hasil sabungan ini bisa diukur.
Nah, berarti kan harus disambung kedua-duanya. Nah, semisal nih contoh, misal nih saya peserta nih Pak ya. Nah, ternyata saya waktu udah mau mendekati nih 1 jam udah 50 menit. Sedangkan yang baru tembus itu dari skor 1 baru tembus sampai ke core 5 di sini ya, di sini kok sampai core 5. Eh, ya udah karena waktu saya nggak akan keburu, udah sambung aja pigtailnya dengan core 5. Nah, yang penting bisa diukur. Nah, itu juga nggak jadi masalah gitu ya. Jadi nggak jadi masalah, tapi memang secara poin penilaiannya pasti akan berbeda dengan yang keseluruhan disambung. Karena kalau tidak disambung dengan pigtail ujungnya ya tidak akan bisa diukur. Nah, itu juga nanti akan merugikan juga hasil nilai pengukurannya nggak akan dapat tuh. Tuh. Seperti itu ya. Saya kasih informasi tips and triknya untuk modul 3. Jadi bila mana dirasa tidak pede waktunya, ya udah sambung aja. Yang penting bisa diukur. Tapi harus kesesuai. Yang disambungnya itu ya di sini. Nggak boleh pigtailnya disambungnya di sini ya itu nggak sesuai soal. Itu percuma, tidak akan kita ukur. Jadi yang harus disambung di sini. Seperti itu mungkin, Pak. Ya, cukup Selanjutnya jelas tadi ya Pak ada Ahmad ya. satu lagi apa ya yang bertanya, Pak, Iya, di kolom komentar. ini dari Yuda Oktaviandi, Sumatera Selatan. Yang atasnya, Pak, Untuk belum, Pak. Oh, Yang sorry, Ahmad. maaf, Ahmad Ferdia ya. Nah, ini izin bertanya Pak, kalau cara setting PPOA pada ONT itu bagaimana maksudnya Pak? Oke, jadi pada dasarnya sama aja. Seperti kita melakukan setting di access point maupun modem biasa lah yang ada apa Username sama protokol passwordnya. PPPoE ya. Nah, itu Ya. protokol PPOE. Tinggal masukkan username sama password yang nanti sudah dimasukkan di dalam soal. Ini saya coba buka ya sambil saya coba buka soalnya nih tahun kemarin. Si ada nih contohnya ya. Jadi nanti di soal itu peserta memasukkan username sama password yang sudah disediakan di soal dan itu harus sesuai. Nah, seperti ini ya. Nah, ini Hmm. password WiFi kalau ini ya. Nah, kalau ini ada terpasang di ONT. Jadi username sama passwordnya sudah terpasang di ONT. Semisal username-nya INC 2024, passwordnya misal LKS 2025 misal. Nah, itu harus sesuai dengan yang ada ditulis. Kalau tulisannya huruf kecil, ya huruf kecil. Kalau tulisannya huruf besar, huruf besar. Karena sifatnya kalau mengisi username sama password itu, dia case sensitif. Kalau hurufnya nggak sesuai, huruf kecil dan besarnya itu nggak bisa tuh. Bahkan ya saya juga pernah ada case juga yang mungkin di sisi handphone atau laptop ya, settingan keyboard, fontnya itu yang diedit lah modipan, bukan font bawaan dari perangkat. Nah itu juga bisa jadi masalah kalau koneksi. Karena tipe fontnya berbeda, nanti kebaca sama alatnya juga jadi berbeda. Nah ini kejadian pada saat di Jateng gitu ya. Ada yang case-nya sama, jadi sudah selesai tapi pada setting PPOE ternyata nggak masuk-masuk. Hanya masalah salah huruf kecil aja. Ya itu jadi memakan waktu kan. Nah, itu jadi mohon bila mana dari sekarang masih ada waktu 1 minggu untuk mencoba melakukan setting PPOE yaitu ya untuk peserta ini dari mana ini Ahmad Ferdinand dari SMKN 1 Situk Tobo Gadang ya. Oh, kadang ya. Itu silakan nanti bertanya sama pembimbingnya bagaimana cara melakukan setting PPPoE ya. Karena kita tidak ada waktu untuk menjelaskan lebih detail. Selanjutnya Pak tadi yang Pak Ya, Denis sudah ya Pak macam-macam. Denis sudah bisa Pak? Cek, sudah kedengaran belum, Pak? Nah, sudah Ya, Pak, sudah Pak. Silakan Pak. Oke, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak, ini untuk apa instalasi RJ45. Berarti itu nggak pakai apa namanya? Blueboot ya, Pak? Atau tutup RJ45-nya? Soalnya di deskripsi teknis itu nggak ada, Pak. ya Pak, nggak pakai Pak. Nggak pakai. Anggarannya Oke, siap. terbatas Pak. Siap, siap. Ada lagi Pak? Sementara cukup, Pak.
Oke, Oke, baik. lanjut. Terima kasih Pak Denis. Mungkin selanjutnya Pak Firman. Silakan Pak Firman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia dan Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Firman Sukmayadi dari Jawa Barat, SMK YPC Tasikmalaya. Mungkin ada beberapa yang perlu saya tanyakan, tidak banyak, Pak. Yang pertama untuk di modul 3, untuk proses pengukurannya apakah harus mulai dari kalibrasi dulu atau bisa langsung? Kalibrasi itu seperti di modul 1. Kemudian ini di luar teknis, mungkin di luar teknis kisi-kisi, untuk drop barang, drop alat kita itu bisanya apakah harus di tanggal 27 atau sebelumnya di hari Minggunya di tanggal 26-nya, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin yang pertanyaan kedua itu nanti yang jawab Pak Iwan ya, Pak. Kalau Iya. yang pertama itu, yang satu ini tidak harus sampai mengisi form hasil ukur ya, tapi proses kalibrasi tetap sama ya. Tapi proses kalibrasi kita biasanya langsung menggunakan dua petcore dengan metode zero untuk cepat ya. Jadi tanpa harus mengisi form dulu kalibrasi pertama, kalibrasi kedua, kalibrasi ketiga, nggak usah. Langsung aja kita dengan metode menggunakan OPMWLS dengan set zero. Itu mungkin nanti peserta lain mungkin ada yang belum mengetahui ya. Nanti kita praktekkan secara offline lah pada saat tanggal 28 ya. Ya, tanggal 28 hari Senin nanti pada saat familiarisasi lah Familiarisasi. kita coba ya. Organisasi. Kalau sekarang waktunya nggak keburu dan saya juga nggak bawa alatnya. Mungkin itu ya Pak ya. Lanjut Pak Iwan. Ya, mungkin untuk pengedropan barang, Pak ya. Ini kan terkait juga mungkin dari segi tempat juga mungkin kita juga adanya persiapan terlebih dahulu terkait juga dengan bilik-biliknya ya, Pak ya. Ya mungkin nanti untuk pengedropan barang bisa dilakukan pada saat hari Senin, Pak, pada saat familiarisasi. Karena mungkin juga nanti kan di sana sekaligus mungkin untuk penentuan biliknya, ya Pak ya, penentuan biliknya di mana lokasinya mungkin sekaligus untuk menaruh barangnya seperti itu, Pak. Jadi bisa dilaksanakan mungkin pada saat familiarisasi di hari Senin seperti itu, Pak. Begitu mungkin, Pak. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Berarti tetap di hari Senin ya, pada saat familiarisasi untuk drop barangnya. Iya, iya, Pak. Ada lagi Ya, Pak ini Firman? kami tunggu nih dari Papua, nggak ada yang bertanya atau ada? Silakan dari Papua. Yang baru Pak, ini ada provinsi yang baru nggak sih tuh? Saya belum ngecek ya. Ada provinsi yang baru Ya, ini di yang Papua berangkat. juga ada yang baru tuh kalau nggak salah. Karena Papua ini ada Papua Tengah 3 ya. tuh. Iya, Papua Tengah tahun kemarin ikut Pak. tapi kan kemarin baru yang ada 3 kan sekarang Papuanya. Papua. Ya, selamat sore, Pak. Silakan Pak, monggo Pak. Iya, yang ingin kita tanyakan mengenai alat alat-alat ini kayaknya kalau untuk Papua Tengah sendiri masih ada beberapa alat yang masih kurang ini, Pak. Apa aja Pak? Boleh diinformasikan Pak biar kita juga tahu Pak. Siap, siap. Nanti mungkin Splicer begitu seperti itu Pak. OTDR. iya Nanti kalau untuk iya, Pak. ya gitu Pak. Terus mengenai transport, ini ada beberapa alat yang memang untuk penerbangan tidak diizinkan, Pak. Seperti alkohol, terus kabel-kabel yang karena kami sudah pernah ini ditahan di bandara. Baik. Kalau alkohol mungkin nanti bisa kita bantu lah Pak ya. Ya. Dari yang jalur darat ini kan dari Jawa Barat mungkin Jakarta tuh juga ada banyak lah mungkin nanti bisa kita bagi lah Pak ya. Tapi botolnya Pak kalau bisa ya dibawa. Terus Ya. kalau kayak tadi kabel-kabel apa aja Pak yang mungkin kesulitan karena kalau saya lihat di sini dari peserta itu tidak ada kabel yang dibawa sih Pak. Oh, oke, oke, oke. Kalau secara alat kan ini sebenarnya bisa di packing di
box ya, dikirimnya terpisah mungkin dengan apa penerbangan peserta atau di awal didahulukan. Itu nanti tinggal dikontak aja Pak Iwan nanti untuk lokasi penyimpanannya. Nah, Oh, bila siap. mana nanti Bapak nih, semisal nih, Pak ini saya kesulitan Pak, di sekolah belum ada alat splicer, OTDR. Nah, itu coba Iya, komunikasikan dari sekarang Pak, biar siap. nanti Makanya membantu makanya nanti solusikan. sebentar saya coba koordinasi dengan kepala sekolah, dengan provinsi juga karena peserta yang ikut dari Papua Tengah itu kan apa harus minta petunjuk juga dari provinsi, bukan hanya dari sekolah aja, Pak. Makanya Baik, sebentar ini kami bicarakan dulu. Mungkin nanti hasil pembicaraan nanti saya hubungi Pak Iwan ya. boleh Pak, boleh, boleh. Ya, Ya, boleh baik. Pak, boleh Pak. Nanti Ya, kita Pak. bantu Terima Pak. kasih. Karena pengalaman pun tahun kemarin pun ya, dari ya sama dari Papua Barat kalau nggak salah ya Pak ya, Budi ya. Datang ya memang tidak bawa alat ya Pak ya, karena memang tadi saya tahu keterbatasan di provinsinya. Tetap kita fasilitasi, kita berikan akses peserta untuk ikut lomba dan juga kita berikan nilai juga secara normal tanpa kita bedakan. Nah, harapannya kalau untuk bila mana kesulitan barang, alat khususnya alat-alat optik yang krusial, nanti mungkin kita bantu solusikan di sini kita carikan untuk penyewaannya atau mungkin Siap. hari sekolah ada yang mungkin bisa bawa dua atau bisa kita pinjam dari sekolah yang ada di sini seperti ama gitu ya. Yang jelas harapannya setiap peserta yang sudah terdaftar ini dan sudah mewakili provinsinya, jadi tidak ada hambatan untuk mengikuti perlombaan karena tidak ada alat gitu harapan saya gitu dan Pak Budi ya. Nanti kita Iya, bantulah di sini kita baik. pun sama-sama dari peserta lain, pembimbing lain pun saling memaklumi lah hal tersebut gitu. Ya, mungkin itu kalau dari saya tanggapannya. Siap. Terima kasih masukan atas Ya, mungkin dari Papua yang ini. lain juga tolong ya yang ikut technical meeting ya. Tolong di apa? Dicek and recheck terutama alat. Saya paham kalau Papua kesulitan alat, tapi di grup silahkan Bapak bisa diskusi lebih banyak mumpung ada waktu. Sehingga tadi kata Pak Angga, apakah nanti kita bisa bantu untuk solusi seperti apa? Oleh karena itu inventarisasi dulu Pak, ya. Siap. Iya, baik, Yang Pak, penting baik. semua alat itu yang terutama yang krusial adalah splicer kan, ya. Iya, betul, Pak. Splicer, ya OTDR, Iya, OPM gitu ya. Sama toolkit saja kan yang iya, termasuk ya paling yang ONT kayak gitu ya yang dibawa. Tapi mungkin kalau saya kira kalau toolkit cukup satu box aja. Kalau splicer, karena peserta ada 2 sama pembimbing yang berangkat, splicer sama OPM sama OTDR mungkin bisa dibawa bareng. Saya kira kalau iya, dibawa bareng juga nggak apa-apa sih. Seingat saya udah sering berangkat atau ngajar kemanapun, bawa splicer, bawa OTDR, bawa toolkit sendiri pun aman sebenarnya Pak. siap, Ya, Pak. Iya, iya. Baik, baik. ya, baik. Ya sekali lagi tolong diinventarisasi dari awal. Saya harap Iya, terutama peserta dari Papua semua datang dan hadir dalam kondisi siap untuk lomba. Saya siap. harapkan ya terima kasih ya teman-teman Papua. Silakan yang lain. Baik, terima kasih. Ya, baik. Mungkin kita coba dari kolom chat dulu ya Pak ya. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Dari Yuda Oktaviandi. Ini untuk modul 2 sumber internetnya didapat dari mana Pak? Mungkin bisa dijawab Pak Angga, Pak Budi, atau Pak Rizky. Ya Pak, sebentar Pak. Untuk sumber internet itu semuanya nanti itu urusan panitia ya Pak Ibu. Jadi silakan Pak Ibu dan peserta itu pastikan sesuai sudah masuk sesuai dengan di deskripsi ya. Nanti dari sini ya sumber internet itu kan nanti terkoneksi dengan ONT ya. ONT nanti terkoneksi dengan OLT. Jadi dari sini tuh nanti terhubung ke perangkat OLT. Makanya nanti ada setting PPOE. Jadi di sini sudah kita sediakan. Nah ini urusannya panitia. Kenapa kita tidak masukkan di SOA? Karena nanti takutnya membingungkan juga. Ini yang nyediain siapa nanti OLT-nya itu semua dari panitia. Jadi fokuskan saja untuk peserta itu instalasi sesuai yang ada di soal.
Nanti urusan internet itu dapat dari mana, terus ODP ini terhubung kemana, nah itu urusan dari panitia aja ke belakang itu. Yang jelas sumber internet itu semuanya terpusat di ONT yang sudah terkoneksi dengan PPPoE atau protokol PPPoE. Itu. Seperti itu untuk penjelasannya. Ya, ONT-nya peserta kan yang bawa? ONT-nya nanti Ada dari di panitia, Pak. panitia, Pak. Semua, Oke, Pak. Ya, aman kalau seragam. sudah. Ya, berarti Untuk merek, semua aman kalau gitu. nah itu kebetulan ONT-nya dari penitia. Oke, ada aman yang buat nanya peserta merek, ya. Bapak, ya. Untuk merek tidak bisa kita informasikan sekarang. Tadi balik lagi ya. Sampai saat ini pun kita belum mendapatkan akses untuk anggarannya, juga belum tahu ya juga seperti apa. Yang jelas nanti ONT-nya satu merek, nanti akan segera informasikan bila kita sudah dapat ya ONT-nya yang seperti apa. Nanti saya bantulah, saya minta Pak Iwan juga untuk bantu juga untuk menjelaskan itu. Secara fungsi Dan sebenarnya mau merek apapun ya, kalau kita lihat di Indonesia ini yang ada ya iPhone itu hanya terbagi di 3 merek ya. Secara merek besarnya itu Mobile Cina, ZTE ya, sama satu lagi itu ZTT. Nah, itu juga udah 3 itu aja. Sisanya merek-merek yang lain itu sebenarnya maklunan, ya, nginduk ketiga merek itu. Jadi secara tampilan itu sama semua, hanya beda background aja sebenarnya. Jadi tidak harus risau merek tertentu takutnya kesulitan. Harusnya nggak kesulitan sih karena secara fungsinya sama ya, hanya setting PPPoE dan VLAN mungkin ya, VLAN ID lah seperti itu dan WiFi. Oke, mungkin itu penjelasannya. ya beda tampilan ya, GUI Ya, nanti beda paling tampilan GUI-nya aja. lebih jelasnya pada saat familiarisasi ya. Kita Betul. coba ya bersama-sama tampilan GUI-nya seperti apa. Karena emang settingan PPO itu secara default ya hanya yang disetting tuh hanya itu saja sih sebenarnya. Cuma nanti pada saat familiarisasi nanti kita lihat bersama-sama ya settingan ONT-nya itu seperti apa. Seperti itu. Oke, Silakan lanjut Pak Iwan. ya. Baik. Lanjut ya dari Bapak Verly nih bertanya, apakah sudah ada yang bertanya mengenai gambar mikrotik yang ada di rak? oh ya Apakah ini benar menggunakan mikrotik atau ONT? enggak sih Pak, enggak ya, bukan mengenai mikrotik ya, ini kayaknya belum kehapus aja nih, nggak kelihatan. Jadi ini nggak ada ya, nggak ada mikrotik ya, mikrotiknya nanti di panitia Pak Ibu ya. Jadi sumber internet tetap dari ONT, ONT terhubung dengan OLT, nanti baru OLT ke atasnya beda mikrotik, baru ke sumber ISP. Itu, Pak. Oke, jelas ya. Ya Pak. Kemudian dari Bapak Iwan ini, karena tadi Pak Givari sudah terjawab mengenai mereknya ya. Kemudian Bapak Iwan bertanya, izin bertanya, Pak, kalau di layout ada gambar laptop itu apakah disediakan atau dibawa peserta? Oke, di bawah Di peserta ya bawah Pak ya. peserta. Hmm. Oke. Jadi dibawa peserta Pak ya. Oke. Ya betul Pak. Terima kasih. Kemudian dari Kodrat Bangka Belitung, apakah modul 1 dan modul 2 itu saling terhubung, Pak? Nah, secara fungsi layanan tidak terhubung sih Pak, tapi secara penggunaan ya memang digunakan. ODP itu kan di modul pertama, ini jadi kita gunakan lagi di modul kedua. Tetapi secara layanan tidak ada yang terhubung ya Pak ya. Ya mungkin nanti bisa jadi seperti ini apa ya, ini sebagai gambaran ya. Tapi kan kita juga melihat kondisi di lokasi nanti, apakah selesai semua atau tidak. Nah, gambaran kita itu sebenarnya kenapa ini dibuat seperti ini. Jadi harapan kita kalau semua peserta itu selesai ya, modul satunya ibaratkan port 1, 2, dan 3 ini terhubung ke sini ya, berarti nanti sumber akses internet optik kita ya, kabel optik kita terhubung ke sini, ke sumber 1 di OTB rak, baru nanti dari sini dari kabel peserta ya, HFO peserta di modul 2 ya. Nah, harapannya seperti itu. Tapi kenyataannya ternyata, oh ternyata Pak, peserta bilik anu nggak selesai nih modul satunya, nggak ada yang nyambung misalkan. Ya udah kita bypass aja langsung dari sini Pak. Nah, seperti ini. Jadi FO dari panitianya langsung dari sini. Langsung di ODP seperti itu Pak. Jadi ini nanti fleksibilitas kita aja. Yang jelas nanti Pak disesuaikan portnya dengan di soal.
Oke, mungkin seperti itu, Pak. Baik, Pak Angga. Mungkin yang present dulu ya, sebelum ke lanjut yang ke chat. Silakan dari Nusa Tenggara, Pak, ini bertanya, Pak Im dari Nusa Tenggara. jelaskan cara menghitung tabel modul 2. Ya, Mohon Pak. maaf suaranya Kurang kecil. terdengar, Pak. Kecil banget suaranya, Pak. Belum hitung, Pak. Tolong jelaskan cara menghitung tabel modul 2, Pak. Masih kurang terdengar, Pak. Paling Masih boleh kurang dibantu pertanyaannya itu dituliskan di kolom chat aja, Pak. Soalnya suaranya kecil. Kecil banget. Ya, Pak, silakan. Tolong Bis, jelaskan cara diketik aja mungkin di kolom chat, Pak. Ya, di ya, kolom chat aja mungkin. di Soalnya kolom chat tidak aja, Pak. terdengar. Lanjut mungkin Pak Iwan yang Lanjut ya, sambil mungkin ya menunggu. dari Didan ini, Pak, apakah config ONT sudah online serta tampilan ID dari peserta yang mengonfig ONT-nya? Ya, Ja- semua ya Jadi ONT untuk peserta ya. peserta itu hanya mengkonfigurasi PPOE kliennya saja. Jadi nanti apakah nanti harus memasukkan VLAN ID ataupun nggak memasukkan VLAN ID nanti dari soalnya. Jadi kan settingan PPOE itu bisa tanpa VLAN ID dan bisa pakai VLAN ID. Nanti dicek aja nanti di soalnya. Jadi kalau misalnya di soalnya ada VLAN ID ya artinya si peserta itu harus memasukkan VLAN ID-nya. Tapi kalau misalnya di soalnya itu eh, tanpa VLAN ID, ya berarti nanti peserta hanya mengisikan username dan password PPO-nya saja. Mungkin itu Pak Didan ya. Ya kan Pak Iwan? Ya, sudah ada lagi? Mungkin tadi yang dari Nusa Tenggara mungkin bisa diketik di kolom chat jika ada yang ditanyakan. Tidak. Nah ini, satu, tolong jelaskan cara menghitung tabel modul 2. Ini Pak, Menghitung apa ini, silakan Pak? Menghitung apa, Pak? menghitung. Menghitung apa ya, Teh? Lebih spesifik, Pak. Karena maksudnya ini mungkin pom uji mungkin ya. Maksudnya tabel di sini tuh pom uji ini apa ya? Ini mungkin apa ya? Yang di modul 2 ditanyakan aja. Tabel Yang modul modul 2. 2 ya. Nah, mungkin itu. Yang ini Tabel di mungkin. modul 2. Ini mungkin. Yang ini, Bu. Ya, yang Ya, gitu ya oh benar iya ya? betul. Yang ini ya. Iya. Ya kalau ini kan bisa ketik ya. Misal nih kan kalau di sini kan ada port 1, port 2 dan port 3. Misal nih saya port 1 terhubung ke port 2 misalkan ya. Misal. Nah, ini keterangannya dilakukan pengujian menggunakan LAN tester kan. Oh, LAN testernya mungkin berbeda-beda ya di setiap ada yang merek macam-macam lah. Ada yang hanya gambar apa lampu ya. Lampu itu yang ikut-ikutan tuh connect gitu, ada yang pakai metode yang connected short pass. Nah misal nih nyala semua lampunya ya, berarti kan tinggal kita connect, tulis aja connected bisa, atau pass juga boleh lah, atau pass seperti itu untuk pengisian yang ini. Jadi nanti diuji satu-satu kabelannya dari mana ke mana, termasuk nanti yang di patch panel seperti ini. Misalnya di patch panel itu kan nah seperti ini di patch panel kan ada yang terhubung nih di patch panel ini. Misal nih dari sini dari port berapa tuh 18 tuh ke 17 diuji di sini pakai kabelan, pakai LAN tester ya. LAN tester. Berarti ini pakai kabelan juga. LAN tester di sini. Nah, di sini juga di port 17 juga diuji pakai LAN tester juga. Seperti itu. Nah, dihitung satu-satu berarti nanti kalau dihitung jumlah yang terkoneksinya kabelnya ada berapa itu berarti sesuai dengan yang ada di form ini nanti dicantumkan semua. Kalau yang terkoneksinya misal ada 20 koneksi ya berarti 20 itu harus diukur semua satu-satu. Dan itu jadi poin penilaian juga kan nanti kalau juri nanti asesmennya satu-satu.
Bahkan sama kabel jumper atau kabel UTP yang untuk jumper itu juga kita tes. Nah, ini tinggal dicatat satu. Nah, kalau yang ini, nah ini mungkin yang optiknya. Kalau ini yang optiknya itu di sini kan ada kabel optik yang dipakai ada dua kabel. Di sini ada yang tipenya SOC yang ini ya, yang ini satu lagi yang fast connector. Nah, berarti nanti kita mengukuran dulu, kalibrasi dulu menggunakan alat OPM dan OLS. Katakanlah dapat minus 7, 7 ya. Terus pengukuran pertama dapat minus, ini tanpa harus dikalibrasi 1, 2, 3 ya. Jadi langsung, bisa langsung kalau yang ini. Jadi nanti pengukuran 1, 2, 3-nya adalah di pengukuran di kabelnya. Jadi ternyata pas dari OPM ke oleh source dapat minus 7 lalu dihubungkan ke kabel precon misalkan dapat minus 7,7 misalkan. Pengukuran kedua minus 7,5, ketiga 7,7 gitu. Berarti rata-ratanya 7,7 gitu misal. Nah, ini nanti tinggal dikurangi aja dari sini ke sini minus 7 dikurangi minus 7,7 berapa? Oh, ternyata selisihnya 0,7. Oh, ini ternyata 0,9 seperti itu isinya. Rata-rata itu di sini. Atau bisa menggunakan metode zero ya dengan OPM OLS. Jadi langsung disatukan nilai redaman. Nah, ini tinggal diisi. Wah, kalau ini kan tinggal diisilah sendiri. Seperti itu cara mengisi tabelnya. Baik, sudah cukup jelas ya. Ya, jelas. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Pas, Pak. Itu masih ada Cukup katanya. ya. Cara Masih Kalau ada? untuk menghubungkan yang modul kabel 4 empat. Silakan. itu tadi udah disampaikan, itu nanti akan dikirimkan file source. Jadi file source itu nanti jaringan yang sudah diukur oleh OTDR. Jadi nanti para peserta itu akan melakukan analisa ya pada file source tersebut untuk mengecek ya formnya, redamannya itu berapa, total loss redamannya, total panjang kabelnya berapa, lalu di situ eventnya ada apa aja, eventnya ada di jarak berapa aja, nanti bisa disesuaikan di form pengukuran yang modul untuk OTDR. Nanti untuk soal latihannya nanti mungkin akan saya kirimkan ya ke grup. Yang ini juga eh masih bisa nih. Ini soal tahun kemarin nih. Kalau mau saya share. Ini soal LKS tahun kemarin untuk Jateng, Lampung. Saya share. Ya, nanti kalau misalnya ada eh, peserta yang alat OTDR-nya itu nggak support untuk menerima file store, harusnya sih semua alat OTDR support ya file store. Cuman kalau bila mana ada yang nggak support, nanti bisa berlatih ya menggunakan software. Nanti saya softwarenya akan dikirimkan juga di grup ya. Itu bisa langsung diinstal softwarenya dan langsung bisa dibuka file store tersebut di software tersebut. Itu. Kita pakai laptop ya, Pak ya. Berarti Iya, pakai laptop, betul. bisa. Tapi kalau untuk perlombaan nanti upayakannya menggunakan OTDR ya. Kecuali kalau sudah mentok tidak ada. Karena kita pun nanti akan bawa 2 OTDR lah dari sponsor ya. Jadi untuk lomba menggunakan OTDR ya, Pak ya. Ya, tetap menggunakan Ya, OTDR. Tapi untuk latihan boleh menggunakan software. Kecuali memang ternyata ada beberapa alat yang memang tidak bisa sama sekali ya menggunakan alat TTDR nanti solusinya menggunakan laptop atau mungkin sesinya nanti kita bagi 2 sesi ya untuk pengukurannya. Jadi nanti bisa pinjam ke peserta lain yang OTDR-nya ready gitu. Harapannya ya seperti itu. Tapi mudah-mudahan semuanya lengkap alatnya jadi tidak ada isu alat. ya, Nah, oleh karena itu baik. nanti file source yang dikasihkan oleh Mas Rizky, tolong silakan di-download dulu lewat OTDR-nya ya. Sehingga dilatih lewat OTDR masing-masing. Sehingga nanti begitu familiarisasi di sana, itu tinggal mematangkan saja. Semua peserta itu harus nyoba dulu yang modul 4. Ya.
Jadi nanti konfirmasi siapa yang tidak berhasil download ke OTDR-nya dari password yang akan dikasih oleh Mas Rizky. Sekali lagi saya ingatkan terutama yang modul 4, karena walaupun hanya 10%, ini akan sangat signifikan membantu poin nilai secara keseluruhan. Ya, mungkin 1, 2 jago, tapi ternyata 4-nya jeblok, itu bisa kalah dengan yang memang 1, 2 tidak terlalu bagus, tapi modul 4-nya bagus, gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi yakinkan buat semua peserta, nanti file source yang dikasih Mas Rizky tolong di-download dulu lewat OTDR. Dilatih dulu. Tampilannya seperti apa? Baca hasilnya. Ada apa aja di situ. Cantumkan di dalam form. Mungkin itu. Silakan Mas Pak Iwan. Ya, ini mungkin ada yang bertanya dari Muhammad Nasir, Nusa Tenggara Barat. Kami sudah beli holder AE9 maupun KF4, tapi tidak cocok dengan SOC. Apakah bisa kami membeli SOC yang sesuai dengan holder splicer yang ada? Silakan Pak Angga, Pak Rizky, Pak Budi. Ya, kalau untuk holder itu silakan harusnya bisa disesuaikan. Jadi untuk SOC itu eh, disesuaikan dengan holder splicer yang bisa ya dipakai ya. Jadi kalau misalnya holdernya itu menggunakan holder universal, itu misalnya SOC-nya menggunakan SOC Sumitomo, ya yang penting bisa terpakai gitu. Jadi nanti untuk latihan kita membebaskan untuk merek itu kan kalau SOC kan peserta bawa sendiri gitu. Yang penting nanti bisa kompatibel lah dengan si splicernya. Jadi jangan sampai udah beli SOC-nya tapi nggak bisa dipakai di splicernya. Apakah Itu. pelaksanaan lomba bisa menggunakan laptop? Itu nanti penggunaan laptop di modul yang kedua ya, sesuai yang tadi udah disampaikan sama Pak Angga ya. Mungkin ada lagi Ya, yang ingin ditanyakan? ya ada lagi. Silakan Bapak Ibu pembimbing dan juga mungkin dari pesertanya, atau mungkin sudah cukup jelas. Maluku, nggak ada yang nanya nih. Teman-teman Ambon, Maluku. Ada? Ini kesempatan. Sudah cukup jelas mungkin ya. Pak Angga, Pak Rizky, dan Pak Budi. Oke, cukup jelas ya kalau begitu. Iya, iya cukup jelas ya. Ini dipotokan saja Pak, nanti coba dipotokan SOC-nya yang seperti apa, holdernya seperti apa dari NTB nanti biar kita bantu, siapa tahu kita tahu mark tersebut. Dipotokan aja Pak, di-share di grup. Ya. Nanti bisa di-share di grup ya, itu Pak Angga ya. Ya, Betul Pak. oke. Ada lagi mungkin? Saya kira bukan Cukup ya. hanya untuk NTB ya. Bagi Iya, peserta yang seluruh Indonesia yang kesulitan untuk masang atau punya yang namanya holdernya bermasalah, mungkin dikonfirmasi di grup ya. Siapa tahu nanti kita bisa sharing dengan teman-teman yang lain, peserta yang lain, ya. Karena sekali lagi, Baik, Pak. ya ini penting. Ke semua keseluruhan harus dikerjakan, tidak bisa sepotong-sepotong. Oke, silakan Pak Iwan. ya ini ada tambahan pertanyaan. Cara memberi label Pak? Ini dari Baim, Nusa Tenggara Barat. Cara memberi label. Sebetulnya dari soal yang ada tanda label itu harus dikasih label semua, Pak. Ya, semua label juga sangat signifikan terhadap nilai. Di situ di modul sudah ada istilahnya penamaan untuk labelnya. Tadi sama Mas Angga sudah dikasih tahu bahwa spidol, bahwa yang terep untuk label. Ya. Atau mungkin bisa Ya, ditambahkan Mas Angga?
Yang terkait label sebenarnya itu kan di soal nanti ada sih Pak. Jadi di soal modul 2 itu, nah ini nanti ada label seperti apa contohnya. Oke, mungkin bisa dilihat aja mungkin Pak, saya tampilkan eh, apa foto-foto tahun kemarin mungkin ya yang LKS tahun kemarin belum jadi sebagai jadi acuan lah. Kayak contoh yang juara satu kemarin kan dari Jakarta ya. Sekarang juga ikut juga ya. Bu Dela ya ada ya. Iya Pak, ada Pak. Oke, nanti saya coba share dulu ya. Nah, seperti ini aja contohnya. Oke, cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya, mungkin ya. Oke, mungkin dari kami mengingatkan kembali terkait dengan pengedropan barang, Bapak Ibu. Eh, Nanti akan dilaksanakan pada hari Senin ya. Hari Senin pengedropan barang semuanya. Karena kita juga sebelumnya kan kita mungkin di minggu ini akan mencoba mempersiapkan dulu mengenai layoutnya serta tempatnya nantinya, pemasangan alat dan juga apa barangnya ya seperti itu ya. Kemudian nanti pada saat pengerapan barang itu mungkin bisa dilaksanakan di hari Senin yang sekaligus nanti mungkin technical meeting yang kedua dan juga mungkin sekaligus familiarisasi ya Pak Angga, Pak Rizky ya, Pak Budi ya. Familiarisasi tentang tempat lombanya yang di mana di sana juga nanti ada penentuan bilik ya seperti itu. Nah, mungkin itu informasi tambahannya. Mungkin ada lagi terakhir mungkin jika ada yang tanyakan. Ya Pak, aja nanti ada yang disampaikan dulu mungkin. Karena juga ini saya pengen kasih lihat mungkin Ya. ini yang eviden modul 1 ya ini sorry sorry sorry. Ini ada yang modul 2-nya ya Pak ya. Saya kasih lihat contoh pelabelannya kan. Nah, seperti ini Pak. Nah, ini kan ini sesuai dengan yang di soal. Tadi ada yang menanyakan terkait pelabelan. Seperti itu Pak. Jadi saya akan bantu share lah ya untuk eviden tahun kemarin. Bagi acuan juga untuk peserta lain yang belum pernah ikut bidang lomba ini nanti biar ada gambaran lah seperti apa instalasi. Mungkin itu Pak, sama terakhir Pak izin saya minta Ya. waktunya kepada Bapak Ibu serta izin juga kepada panitia dan kepada penanggung jawab lomba Bu Wahyu Ida izin kami dari Telkomaksis karena kita juga nanti akan berpartisipasi untuk perlombaan ini kita akan sedikit memberikan sponsorship Pak. Jadi sponsorshipnya berupa nanti alat-alat yang nanti mungkin seperti splicer dan juga OTDR kita bantu nanti kita siapkan di area lomba untuk backup bila mana nanti pada saat perlombaan ada yang kurang ataupun ada yang belum ready gitu. Jadi nanti kita di Telkomaksis pun akan bantu support itu. Gitu. Untuk support lainnya saya juga belum dapat arahan dari manajemen seperti apa. Cuman izin saya ingin menyampaikan nih ada karena ini juga salah satu bentuk tugas saya juga untuk menyampaikan ada sedikit sharing buat Bapak Ibu. Nah, sedikit kalau dibilang promosi ya mungkin boleh lah. Ya, jadi kita juga ingin mempromosikan, jadi di kita di Telkom Akses ya sedikit ada katalog training dan sertifikasi yang ada di perusahaan kita. Kebetulan di sini juga ada yang pernah ikut juga ya dari Jawa Barat ya Pak Firman ya pernah ikut training sama kita dan sertifikasi juga sama kita. Jadi kita lokasinya karena kita Telkom Aksesnya di Bandung, kita melayani untuk sebenarnya seluruh Indonesia, Pak.
Cuman karena ini area kerja saya di Bandung, jadi memang saya mempromosikan yang ada di Bandung aja. Jadi beberapa ada katalog training yang ada di kita di Telkom Akses Bandung, Pak Ibu, yang bisa mungkin nanti siapa tahu eh, ternyata bisa jadi acuan juga bila mana nanti sekolahnya ingin melaksanakan training. Ya tidak perlu ke Bandung misalkan bisa mengontak Telkom Akses area setempat, tapi bisa melewati kita ya. Jadi di kita ada beberapa lembaga ya. Pertama ada lembaga training yaitu Faber Academy dan juga ada lembaga sertifikasi resmi ya. Itu LSP. Nah, kebetulan di sini untuk asesornya ada Mas Rizky untuk asesor LSP-nya. Betul. Nah, untuk trainernya sebenarnya kalau dulu saya sempat di Faber Academy, kalau sekarang saya di operasional. Tapi secara sertifikasi, nah saya juga punya sertifikasi, beberapa sertifikasi nasional maupun internasional yang memang bisa menunjang untuk kegiatan training di Telkom Akses gitu. Jadi saya rasa bila mana nanti Bapak Ibu membutuhkan support kita, siapa tahu ada programnya yang ternyata masuk nih dengan program sekolah seperti guru tamu maupun magang guru ya, ataupun sekarang kalau SMK itu lagi banyak program TEPA ya, kalau nggak salah itu program TEPA itu yang apa dengan kementerian terkait apa praktek industri langsung gitu ya. TEPA, TIPA ya saya lupa ya. Jadi kita pun support untuk itu karena beberapa sekolah juga kita kerjasama ya khususnya di Jawa Barat. Ada juga nih sama SMK YPC juga nih yang dari Jawa Barat juga kita pernah kerjasama. Kebetulan nih yang digambar juga dari SMK YPC ini. Oke, ini tempat training kita ya di lokasi di Bandung. Di sini sudah didetailkan juga terkait detail biaya yang perlu disiapkan oleh Bapak dan Ibu lah untuk mengikuti training di kita. Itu Pak dan Ibu nanti untuk udah detail kebutuhannya, siapa tahu memerlukan modul ini nanti saya akan bantu share juga gitu ya. Oh itu aja mungkin dari saya, izin menyampaikan itu di waktu sebelum kita menutup agenda kegiatan. Ya mungkin itu Pak Iwan. Ya, Terima kasih ya, banyak atas waktunya Bu. ya, sama-sama, Bang. Oke, baik. Ya, ada lagi? Oke, cukup ya. Kalau di tengah Sudah lomba jelas semua. Fusion Splicer ada yang error, itu nanti kan kita menyediakan backup ya, menyediakan backup. Jadi kalau misalnya peserta hanya membawa satu splicer, yaitu nanti bisa menggunakan splicer backup yang disediakan oleh panitia ya sebagai bentuk sponsorship. Itu Pak Ini Wiyaka. ada yang minta diulang nih Pak, bagian pengukuran nih. Untuk lebih detailnya mungkin nanti pada saat familiarisasi mungkin. Karena kan Oh lebih ya, enak ada alatnya ya. Kalau sekarang ya kita nggak ada alatnya, jadi mungkin eh, kurang dapet ya tadi ya. Hanya ya. sebagian saja. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu, anak-anak semua, cukup, Pas Pak, cukup. cukup Akhir ya. mungkinnya tadi kalau ada yang butuh pengukuran ya karena tadi menunggu waktu pemeriksaan cukup lama hari Senin gitu ya. Nanti mungkin saya bantulah saya share video bagaimana cara melakukan pengukuran gitu. Atau mungkin di sini ada yang bisa sharing, memvideokan juga boleh ya. Itu sangat membantu juga sharing ilmu karena keterbatasan waktu Pak dan Pak dan Ibu. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya saya dan Mas Rizky sama Pak Budi juga sharing ya training untuk OTDR maupun pengukuran karena sekarang tuh jadwalnya cukup padat khususnya untuk saya jadi saya nggak bisa ada waktu kalau di hari kerja. Seperti itu Pak Ibu nanti akan saya bantu lah tetap saya bantu support untuk videonya ya di sharing. Potong lagi. Ya, ya mungkin Betul Pak, terakhir nih untuk Pak nih panjang terkait kabel panjang kabel itu ya. sesuai juga disesuaikan dengan soal Pak. Jadi intinya seluruh aktivitas yang udah dilakukan peserta yang dimana Potong tuh melakukannya itu sesuai dengan soal itu pasti akan mendapatkan penilaian.
Jadi kalau misalnya udah dikerjakan tapi nggak sesuai soal, ya itu juga nggak akan dapat penilaian. Intinya seluruh pekerjaan yang sesuai dengan soal itu pasti akan mendapatkan penilaian. Itu. Cukup ya Oke. dari penjelasan semua terkait kisi-kisi materi, kemudian beberapa pertanyaan sudah cukup jelas semua. Ya, kami mungkin dari pihak penyelenggara mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, semoga apa yang nanti pada saat pelaksanaan lomba mungkin nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan. Mungkin itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Ada lagi terakhir mungkin dari Pak Angga, Pak Rizky, atau Pak Budi? Paling Katanya sebelum Mungkin kita akhiri, kita foto Corona. bersama dulu ya, Pak. oke. Mungkin Sebagai saya tutup eviden. dulu ya. Ya, sebelum nanti mungkin setelah ini kita foto bersama ya. Mungkin Maaf. kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu.